Silakan. Boleh dicoba Kak Isam? Oke. Oke. Ya, Oke. Ke slide kedua. Yang kedua. Oke. Ya, oke, jalan Kak. Jalan ya? Ya. Alhamdulillah. Boleh. Ya. Saya tutup dulu Oke. atau bagaimana ini slide-nya? Tutup saja dulu Kak. Tutup aja dulu Kak. Tutup dulu, Tutup siap. dulu start Kak jadinya. Ya. Kak, kita panggil Kak dulu ya Kak. Oh, siap Kak, siap. Nah, orang Gontor Panggil Kak Ustadz dulu. pramuka kan. Pramuka Gontor. Ngerti pramuka. Iya. Alhamdulillah nih kita tunggu jadi teman-teman biasanya mungkin baru 15 menit kemudian izin gabung Ustaz. Biasa ini ibu-ibunya lagi persiapan untuk buka puasa. Kalau Jawa Timur lebih awal. Iya Kak Tri, betul. Betul. Di Jakarta hujan atau bagaimana Kak? Terus di sini di Depok, saya di Depok nih hujan deras. Hujan deras, oh sama. Oke. Berat ini Jakarta hujan. masih mendung. Cempaka Putih. Iya. Keluarga hujan. Udah hujan juga Kak Tri? Udah. Udah ya. Di sini pokoknya kita nggak boleh keluar cari bukaan puasa aja pokoknya karena udah hujan dari jam 4 jam 4 ya. Ada Kak Sodikin sama Kak Yani lagi periksa aula. Oh, siap. Oke, Saya mohon izin dulu. Suara jelas ya, Ponorogo dari Ponorogo. Jadinya kayak ini kemarin malahan, saya datang. Kalau pakai headset bisa lebih jelas nggak mungkin Ustaz? Kak Isom? Kemarin pernah nyoba pakai handset tapi kurang. Oke. Kayaknya memang perlu agak maju sedikit tadi biar suaranya agak lebih jelas sedikit. Oke. Ya, mantap. Ya, gitu. Ini saya tutup mic kadang-kadang karena jeleger-jeleger. Assalamualaikum. Iya, salam ya. Ada virtual background yang baru tuh Kak David dikirim. Yang kedua ini ya, beda sedikit.
Halo Kak Ida, apa kabar? Bagaimana di Bandung, hujan nggak Kak Ida? Apa kabar? Assalamualaikum, Katri. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Oh iya, pas ada nih di rumah. Eh, Tapi mendung terus. Mendung? Iya, Depok hujan. Kalau di sini udah disertai dengan itu geluduk-geluduk. sama Hmm. air. Ya, sehat ya Kak Ida? Alhamdulillah. Sehat juga, Katri. Semua yang di keluarga. Alhamdulillah. Kegiatannya Ya, lancar. Alhamdulillah. Hari Rabu besok kita ini mengfasilitasi Paskah. Oh, Eh, di mana? Di Di situ. Zoom juga? Iya, di Zoom juga. Setelah 2 kali kita sampai Paskah, jadi terakhir tutup dengan kita lagi. Udah deh, Iya. Lebaran dulu. Udah ini enggak halal bihalal, Katri? Nah, besok baru diputusin. Oh gitu. Nah, Iya. mudah-mudahan ada. Selamat sore Kak Bahrul. Kak Bahrul. Ya, selamat sore Pak Kak Triadi. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak. Terima kasih mendampingi ini. Ya, Masya Allah. Saya baru, Sam. mohon maaf saya baru bisa bergabung. Nggak apa-apa, senang bisa bergabung. Insya Allah. Ada Kemarin Kazar Alhamdulillah Kasih. minggu lalu cukup banyak ya Kak ya. Ya. Sekitar 50 lebih saya lihat. Ya, 54, kemudian turun sampai 51 aja. Iya, betul. Ini ada Kak Zarkasi juga nih. Assalamualaikum Kak Zarkasi. Silakan. Kazar Kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ustadz kita. Baik. Maaf nih Kak, saya lagi dampingi anak juga sedang les, jadi suaranya agak berisik. Iya. Agak ini. Jadi saya mute dulu sebentar. Ya, Silakan Kak Bahrul. Dua ini satu pakai satu juga acara yang khawatir nasional, Gitu. acara yang semua. Jadi dua kamera on. Alhamdulillah Ustadz Isom sudah datang ya. Udah, Israel Islam udah ada. Ada Ustadz Kak Isom, Triadi beres lah. pokoknya udah. salam dari Ustadz Hasbi. Beliau tidak bisa hadir katanya tadi. Juga untuk Kak Triadi, Kak Zarkasi. Iya Kak. Ya. Baik. Salam. Maaf, suara saya apakah sudah jelas? Saya nggak memakai handset. Kok jadi kecil, lebih kecil Kak dari yang tadi? Oh, lebih kecil. Oke, mungkin. Ya, agak lebih kecil Kak Isam. Oke. Mungkin saya lepas saja berarti. Dilepas ya makin kayaknya. Yang asli lebih baik kayaknya. Alhamdulillah. Kita tunggu mungkin 16.15 ya Kak David ya. Mungkin nanti kita mulai aja berapapun yang sudah hadir. Mungkin nanti biasalah teman-teman. Oke, siap. Kemudian siap.
Silakan Kak David, boleh dimulai. Kak Ivans boleh mulai di record. Oke. Bisa dimulai, Kak? Silakan Kak. Silakan Kak David. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Salam. Yang kami hormati Wakakwarda DKI Jakarta Kak Irwan Febriansyah. Yang kami hormati Sekretaris Kuartir Daerah DKI Jakarta Kak Triadi. Dan juga di sini ada Kapus Diklada Kak Zarkasi, dan yang sama-sama kita muliakan penceramah kita sore hari ini Ustadz Dr. Muhammad Isamuddin, Magister Ilmu Usuluddin, serta seluruh kakak-kakak dan hadirin yang berbahagia. Pergi belanja ke Bakauheni, pedagang ramai sekali. Semoga puasa kita hari ini mendapat ridho dari Ilahi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka dalam jaringan. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Pada sore hari ini tanggal 19 April 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun 1443 Hijriah, kita akan mengikuti kajian Pramuka Bertakwa edisi kedua bersama Warda DKI Jakarta dan Yayasan Nur Semesta dengan penceramah yang hebat, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Isamuddin, Magister Ilmu Usuluddin, mengusung tema mencintai alam semesta dalam perspektif Islam. Saya Mustafid sebagai moderator yang akan memandu acara sore hari ini. Baiklah kakak-kakak dan seluruh hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa Ustadz Dr. Muhammad Isamuddin saat ini tinggal di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Jauh sekali ya Ustadz ya. Mudah-mudahan jaringannya nanti lancar. Amin. Selain aktif sebagai dosen Unida Gontor dan menjabat Direktur Nursi Corner Unida Gontor, beliau juga sebagai peneliti bidang lingkungan dan studi Islam. Wow, luar biasa sekali. Sangat sesuai rupanya dengan tema kajian kita sore hari ini. Kakak-kakak dan seluruh hadirin yang berbahagia, berbicara tentang mencintai alam semesta sebagai insan pramuka, kita akan langsung ingat pada dasar Dharma Pramuka, yaitu Dharma yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Lalu seperti apa sesungguhnya konsep mencintai alam semesta dalam perspektif Islam? Langsung saja kita simak paparan penceramah kita sore ini, Dr. Muhammad Isamuddin, Magister Ilmu Usuluddin. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa afdhalus shalah wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pengurus Pramuka wilayah Jakarta, ada Kak Mustafid, ada Kak Irfan Febriansyah dan kakak-kakak yang lain yang hadir pada pertemuan kali ini. Pertama mohon izin kami share slide terlebih dahulu agar diskusinya lebih lebih hangat dan kita lebih murattab tersusun rapi apa yang saya sampaikan. Yang pertama, kami merasa bangga dan merasa sangat senang sekali bisa berdiskusi, bisa berkumpul, berrahim dengan kakak-kakak terutama dari para aktivis pramuka
Ini mengingatkan kami kembali masa-masa kami di sekolah, kemudian di pondok berkecimpung dengan apa namanya ya aktivitas-aktivitas kepanduan kepramukaan. Yang kedua juga di pondok kami pramuka menjadi salah satu pendidikan wajib yang harus diikuti oleh seluruh santri. Itu memang sejak didirikan 1926, saya kira lebih bangga sedikit, satu-satunya pondok yang menjadikan kurikulum wajib di pesantren adalah Gontor. Ya, terima kasih bisa berkontribusi ya untuk Indonesia ya. Alhamdulillah, walaupun kami sendiri tidak begitu aktif di bagian ini di pondok. Kami melihat anak-anak itu Masya Allah setiap sore itu bawaannya semprit, bawaannya apa namanya tongkat dan sebagainya, ya, sangat aktif sekali gimana. Ini menunjukkan memang pendidikan melalui kepanduan ini sangat bermanfaat dan apa namanya memiliki nilai lebih, makanya itu diwajibkan Pak Yai kami di Gontor. Dalam kemudian insya Allah tema pada sore hari ini tema tentang Dharma yang kedua, judul yang disampaikan kepada kami tentang mencintai alam dalam Islam, yaitu kemudian kami tambahi tentang menghayati Dharma kedua. Kemudian ini sebelumnya kami ingin memberikan sebuah fakta di lapangan, bagaimana sih kejadian alam di sekitar kita yang perlu kita cermati hingga sampai sekarang. Juga bagaimana kondisi bumi kita yang kita tinggali di belahan dunia ini seperti apa. Kalau kita baca ini pada koran Tempo tahun yang lalu, dan saya kira masih hangat dan sesuai pada tahun 2002 ini, banyak sekali bencana alam yang terjadi ya. Misalnya pada tahun 2021 itu banjir 95 kali, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, gelombang pasang dan sebagainya. Kemudian fakta-fakta deforestasi di 14 provinsi di Indonesia tercatat, Masya Allah sangat luar biasa sekali. Padahal dunia sangat berharap kepada Indonesia ya sebagai paru-paru dunia dengan hutannya yang memberikan kontribusi oksigen di seluruh dunia dan memberikan keseimbangan. Namun karena beberapa olah atau mungkin kebijakan bagaimana, banyak sekali hutan-hutan tiba-tiba terbakar, tiba-tiba menjadi kebun kelapa sawit. Ini tentu sangat mengkhawatirkan, mungkin menguntungkan bagi satu segelintir orang, tapi sangat merugikan masyarakat Indonesia terutama dunia. Mungkin juga akan berdampak pada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti bencana, penyakit dan lain sebagainya. Itulah fakta yang terjadi di Indonesia, juga di dunia yang di bumi kita yang kita tempati saat ini. Kemudian yang kedua, sekilas kira-kira sih apa sih yang benarnya penyebab utamanya apa? Tentu banyak sekali ketika berbicara tentang penyebab. Tapi saya ingin memberikan satu alasan penting dari salah seorang pakar fisikawan modern, beliau juga seorang biolog bahwasanya krisis itu adalah krisis pandangan hidup. Bagaimana cara orang memandang terhadap alam sekitar, bagaimana cara, tentu nanti berakibat kepada cara bersikap. Jadi bukan aspek teknologi saja, bukan aspek kebijakan, bukan aspek alam saja, tapi lebih cenderung aspek worldview, aspek pandangan hidup yang dianut oleh sebagian besar orang yang itu cenderung merusak alam. Ini tentu sangat bertolak belakang dengan dharma yang kedua, yaitu mencintai alam dan sesama manusia. Insya Allah akan kita bahas lebih dalam nantinya. Kemudian ini kita sebagai umat Islam seperti apa? Apakah umat Islam, apakah Islam dari Al-Quran dan Sunnah sendiri, para ulama memiliki ajaran, memiliki syariat tentang alam? Ini tentu kalau kita baca jawabannya adalah iya. Kita setiap hari berinteraksi dengan itu walaupun kita tidak merasakan. Bahkan dalam sholat kita, dalam ibadah sehari-hari kita berinteraksi dengan alam.
ini sudah diakui salah satu tokoh ekologi ya, di Richard Dufort, ini seorang ekologi barat. Beliau mengatakan bahwasanya Islam semenjak 14 abad yang lalu sudah mempunyai konsep tentang mencintai alam. Bahwa ini bisa dikatakan embrio Dharma kedua itu sudah muncul sebenarnya. Embrio Dharma kedua sudah ada di Al-Quran, sudah diajarkan bahkan diamalkan. Walaupun kemudian isu mencintai alam ini muncul belakangan karena memang ada fakta-fakta di lapangan. Ini perkataan Richard Dufort dalam bukunya yang terkenal dalam bidang ekologi. Kemudian ini juga disampaikan oleh salah satu tokoh yang saya kira sangat digemari para pengkaji Islam di Indonesia, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mempunyai satu kitab khusus yang berjudul tentang Ri'ayatul Bi'ah fi Syariatil Islam, artinya bagaimana menjaga lingkungan perspektif syariat Islam. Kemudian ini saya kutip satu kata yang saya kira bisa kita cermati. Tentu di Indonesia sudah banyak pramuka, gerakan pramuka sudah banyak, gerakan pencinta alam sudah banyak, kemudian prodi ekologi, kemudian ada di Bogor ya, kemudian jalan pertanian. Tapi kenapa kok krisis ini kok nggak selesai, malahan lebih? Apakah persoalannya apa gitu? Kemudian Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwasanya persoalannya adalah persoalan jiwa, persoalan manusia, kata beliau. Jadi persoalan spiritual, persoalan keimanan. Ini kan saya jadi dikatakan walai yaslihal insanu illa idza saluhat nafsuhu allati baina jambaihi ay saluha aqluhu wa dhamiruhu. Jadi kerusakan lingkungan disebabkan kerusakan manusia. Mustahil memperbaiki lingkungan tanpa memperbaiki manusia. Mustahil memperbaiki manusia tanpa memperbaiki diri sendiri, yakni intelektual dan spiritualnya. Ya, saluha aqluhu wa dhamiruhu. Artinya bahwasanya kita nggak usah jauh-jauh, bahwasanya persoalan itu adalah persoalan diri kita sebenarnya. Bagaimana cara kita mengelola alam, bagaimana cara kita memandang alam. Kalau itu tidak selesai, maka bencana, kemudian eksploitasi, pembakaran, itu nggak akan selesai. Ya, makanya kemudian saat ini teman-teman aktivis ekologi ini bergabung ada agamawan dan ekologi bergabung jadi satu. Misalnya kemudian ada Prof. Ali Kodra, itu pakar ekologi dari Bogor, itu juga mengajar di UIN Jakarta. Jadi bersatu antara agamawan, kemudian para pakar di bidang lingkungan ini sangat penting untuk menggali, bergabung untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan. Apalagi mungkin nanti para kakak-kakak kemudian aktivis pramuka ini bisa bergabung dengan para aktivis lingkungan yang ada. Kemudian yang kedua, ini saya teringat juga sebenarnya dulu ketika saya masih pelatihan pramuka itu, ketika kakak-kakak menyampaikan dasa dharma itu saya mikir kok sesuai dengan apa yang kita pelajari, kok sesuai dengan Al-Quran yang kita baca. Ini bukan tafsir gotak-gatuk, tapi memang sebuah tadabbur dari ayat. Misalnya kita baca, mungkin kita hafal di luar kepala, kita sholat berapa kali sholat taraweh, sholat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah Bismillahirrahmanirrahim, setelah menyebutkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, sifat Rahman Ar-Rahim, kemudian disusul dengan tentang alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah Tuhan semesta alam. Ini bahasa Jawanya. Kok mirip dengan dasar dharma yang kita pelajari. Pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua cinta alam dan kasih sesama manusia. Ini saya kira seperti yang saya katakan tadi, soalnya kita selalu berinteraksi dengan dasar dharma, berinteraksi dengan dharma 1 dan 2 dalam kehidupan kita. Hanya saja kita mungkin tidak merasakan. Kalau kita membaca ketika sholat ya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu Rabb
Itu kayak Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah kan ada ilah, ketika Tuhan ada ilah, ada Rabb. Ilah itu untuk ibadah mahdah, kalau Rabb ilah Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, yang mengelola alam semesta. Makanya ada Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Walaupun kata alam dalam bahasa Indonesia lebih sempit, kata alam dalam bahasa lebih luas, jadi bukan hanya alam yang ada di bumi, tapi juga alam yang sifatnya non material. Tapi ini membuktikan bahwasanya alam, cinta kepada alam, dasar-dasarnya kita sudah mempunyai itu. Bahkan kita berinteraksi setiap hari dengan itu. Hanya saja bagaimana interaksi kita ini tentu berbeda. Ada yang sekedar baca, ada yang saya mentadaburi, ada yang sampai aplikasi, sampai ikut pramuka, sampai melakukan penghijauan dan sebagainya. Itu adalah aplikasi daripada Rabbil Alamin. Ini mungkin sedikit tadabbur terhadap 1 dan 2 ayat. Ada yang dikaitkan dengan dasar. Tentu di Al-Quran banyak sekali ayat tentang alam semesta. Bahkan salah satu tafsir kontemporer At-Tantawi itu mengatakan ayat tentang alam semesta itu lebih banyak daripada ayat tentang ahkam, tentang hukum-hukum halal dan haram. Itu sangat luar biasa sekali dan bisa kita temukan. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan tugas kita. Ini saya ingin sedikit memberikan sebuah islah, sebuah koreksi terhadap pemahaman kita tentang ibadah ya. Banyak orang yang mengatakan ya ibadah itu di masjid, pergi ke masjid. Ibadah itu ikut pengajian, ibadah itu sedekah. Kalau pramuka tidak ibadah. Kalau pramuka kegiatan alam tidak ibadah. Saya kira ini pemahaman yang perlu kita benarkan. Bahwasanya ibadah sangat luas sekali. Kalau kita perhatikan misalnya ada salah satu ulama, ini ulama klasik yang bernama Al-Usfahani, ini seorang pakar tafsir, pakar bahasa. Beliau mengatakan bahwasanya tugas pokok manusia itu ada 3, setidaknya ada 3. Yang pertama adalah, yang paling pertama adalah wasta'marakum fiha. Ini permintaan Allah. Allah meminta kita untuk memakmurkan bumi. Istamar ya, ada kata takmir, istamar itu adalah pemakmuran. Jadi Allah meminta kita untuk mengelola bumi. Itu ada ibadah yang di antara ibadah yang pokok. Kemudian yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sudah sering kita dengar. Liya'budun ini adalah ibadah yang sifatnya mahdah ya, salat, zakat, pergi haji dan sebagainya, itu masuk pada ini. Tapi kemudian yang kedua, yang pertama ada tadi itu wasta'marakum fiha. Allah meminta kita untuk mengelola bumi. Bumi asli ya, bukan bumi metaverse, bukan, tapi bumi asli yang kita injak ini. Jadi bukan bumi-bumian yang metaverse itu, bukan. Kemudian yang ketiga, ini adalah wa yastakhlifakum fil ard, dan Allah meminta kita menjadi khalifah di bumi. Jadi wakil Allah yang mengelola alam semesta di bumi ini. Ini tentu perintah yang itu sudah dituliskan oleh seorang ulama yang sangat lama di kitabnya Az-Zari'ah ila makarim syariah. Mungkin artinya adalah intan-intan menuju kesempurnaan syariat, kesempurnaan akhlak ya. Ini misalnya kalau kita aplikasikan tentang pemakmuran alam ini seperti apa ya, ada green industry, ada clean production, kemudian ada AMDAL, itu masuk kepada bagian ini. Kemudian untuk khalifah ya, kita bermusyawarah, bekerja sama ya, itu nanti pada dharma selanjutnya ya. Bagaimana kita membentuk peradaban, membentuk keamanan di muka bumi, ada sustainability, ada keberlanjutan. Saya menarik sekali kepada ayat Al-Baqarah ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya saya menjadikan di bumi ini khalifah. Fil ardi, ada kata fil ardi. Kenapa kok nggak kata alal ardi? Kenapa? Padahal kita hidupnya di alal ardi, di atas bumi. Kita menginjak bumi. Kok Al-Quran mengatakan fil ardi, di bumi. Ini kenapa Allah seperti itu? Ini saya mendapatkan tafsir yang sangat luar biasa dari Ustadz kita Said Nursi, Ustadz Hasbi yang kita pelajari, bahwasanya ketika Allah mengatakan fil ardi, ini ternyata
itu manusia itu mempunyai hubungan yang sangat erat, mempunyai hubungan yang emosional dengan bumi yang dia injak. Makanya walaupun kata kita berada di atas, tapi akan menggunakan fil ardi. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Yang kedua, kata Said Nursi bahwasanya bumi ini diciptakan oleh manusia sebenarnya untuk keberlangsungan kita. Ketika manusia tidak ada, maka bumi tidak akan diciptakan. Itu kata Said Nursi dalam tafsirnya Ishraful Ijaz. Ini bertanda bahwasanya kita mempunyai kaitan erat dengan bumi yang kita injak, dengan bumi yang kita hampiri, dan itu menjadi tugas utama kita untuk isti'mar, memakmurkan bumi. Saya kira bahasa Indonesia ini mempunyai serapan dari bahasa Arab ya. Makmur itu katanya adalah isti'mar, asal katanya sebenarnya diambil oleh para ulama mempunyai mana itu ya. Makmur, sejahtera, kata-kata yang mirip itu sebenarnya Al-Quran adalah isti'mar, memakmurkan bumi. Intinya bahwasanya saya ingin memberikan garis besar bahwasanya mengelola alam, mengamalkan dharma kedua itu juga merupakan ibadah yang dituntut Allah kepada kita semuanya. Itu catatan kita. Jadi bukan hanya pergi ke masjid, zakat, puasa, bukan hanya itu saja. Kemudian yang kemudian bagaimana sih bentuk cara kita mengelola bumi? Ini tentu tadi dikatakan bahwasanya kita mempunyai hubungan emosional, kita sangat mencintai bumi dan juga bumi mencintai kita. Makanya kata fil ardi seperti itu. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan bumi yang kita cintai itu? Tentu bukan hanya cinta-cinta tok, tapi bagaimana aplikasinya. Ini kalau kata Said Nursi, kita harus menaati dua syariat sekaligus. Ya, jadi Islam menjadi dua syariat. Yang pertama adalah syariat ma'rufah, fikih yang kita pelajari selama ini, hukum sholat, hukum zakat. Yang kedua adalah syariat kauniyah atau syariat fitriyah atau syariat alam. Ini kata Said Nursi, kita harus menaati itu. Kalau syariat yang pertama, syariat yang ma'rufah, fikih itu tidak kita ketahui itu berasal dari sifat Allah disebut sifat al-kalam. Tapi kalau sifat yang kedua, syariat kauniyah itu adalah sifat al-iradah. Jadi Allah mempunyai dua syariat yaitu harus ditaati. Kalau syariat yang pertama, saya kira ini bukan wilayah kita untuk sehari ini. Jadi wilayah kita adalah syariat kauniyah, syariat alam. Jadi Allah telah membuat hukum-hukum di alam semesta supaya kita enak hidup di dalamnya. Satu pertanyaan ya, kenapa sih bumi yang kita injak ini, alam yang kita huni ini kok masih langgeng sekarang? Kenapa matahari yang panas itu kok nggak meledak? Padahal mempunyai pemanas yang sangat luar biasa. Kenapa sih bumi ini yang kita tinggali itu kok posisinya nggak dekat dengan matahari seperti Merkurius? Kok nggak jauh seperti Pluto yang membeku? Kita di tengah-tengah. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kita di samping Jupiter? Ketika ada meteor yang menghujani kita, Jupiter langsung ditarik oleh Jupiter dan nggak sampai ke bumi. Kenapa kok seperti itu? Itulah bukan syariat alam. Jadi Allah membuat syariat hukum alam yang itu sebenarnya ditujukan untuk manusia agar dia berlangsung kehidupannya. Makanya kemudian kenapa sih alam ini semenjak diciptakan kok nggak rusak, termasuk bumi kita? Padahal itu penduduk sangat luar biasa. Kenapa nggak rusak? Karena Allah menciptakan suatu syariat dengan syariat al-kauniyah. Ini tentu banyak sekali syariatnya. Sebagaimana hukum-hukum fikih juga banyak. Hukum alam juga banyak. Nanti akan kita ini yang ada 4 saya kira yang paling pokok. Nanti bisa kita bahas yang paling pokok ya. Yang pertama ada syariat pembersihan, ada syariat indimaj atau interdependensi, ada syariat ta'awun atau harmoni, ada syariat equilibrium atau mizan, turning point ya. Ini semuanya ada dalam syariat dan dijelaskan semuanya dalam Al-Qur'an. Nanti akan kita jelaskan singkat, semoga bisa bisa mencukupi. Yang kedua, ini salah satu syariat yang jadi pokok adalah syariat equilibrium atau keseimbangan di alam semesta ya. Semuanya seimbang. Kalau nggak seimbang bisa rusak, kita bisa mati, kita bisa meninggal semuanya. Kenapa? Ada yang mengatur. Jangan khawatir ya. Jadi bumi ini yang kita huni ini sedang melayang-layang di semesta seperti pesawat
Nakodanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah khawatir nabrak planet, nggak usah khawatir tabrakan dengan planet, nggak usah khawatir karena ada pilot yang mengendalikan itu. Dengan sistemnya disebut al-mizan, keseimbangan di alam semesta. Mungkin ini surat Ar-Rahman ya. Kenapa sih di Ar-Rahman itu sampai 4 kali? Wassama arfa'aha wa dha'al mizan. 1 kali. Alla tatghaw fil mizan. Wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ada 4 kali di situ. Equilibrium dalam bahasa ekologi, equilibrium. Kalau dalam bahasa apa disebut al-mizan. Dan Allah meninggalkan langit dengan mizan, dengan ukuran yang pasti, dengan keteraturan. Alla tadghaw fil mizan. Jangan sampai kalian merusak itu. Jangan sampai kalian merusak keteraturan itu. Wa qimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Ada 3 kali bahwasanya ada larangan secara mutlak, kita dilarang untuk menghilangkan keseimbangan itu. Saya kira ketika seseorang eksploitatif ya, menebang hutan nggak karu-karuan, deforestasi, kemudian terumbu karang dihancurkan, kemudian kita mencari ikan di lautan dengan cara yang nggak benar, itu sangat nggak sesuai dengan ayat mizan, dan itu sangat berbahaya. Kalau itu dilakukan namanya mizan ya, maka semuanya akan menjadi mizan atau equilibrium akan menjadi rusak. Karena apa? Kalau Said Nursi, semua yang ada di alam semua mempunyai hubungan. Kalau satu itu rusak, maka semua akan kena. Seseorang ketika kita terjadi pemanasan global, yang mencair adalah es itu di kutub utara selatan. Tapi akibatnya kita juga kena. Sama dengan jarum jam ya. Jam itu kalau mur itu apa ya? Baut ya, bahasa Jawanya baut. Ketika diklik, diputer, semuanya rusak. Mobil juga sama. Mobil ketika satu mesin itu terkena apa, semuanya lama-lama akan kena. HP juga sama. Juga sama seperti itu. Itu alam semesta. Maka hati-hati bersikap dalam alam semesta, jangan sampai seperti itu. Nah, kadang-kadang orang tidak tahu itu. Pokoknya ya menebang, yang penting untung dewe, sakrape dewe, kaya sendiri, gak memperhatikan itu. Masya Allah. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Wala tukhsirul mizan, alla tadghaw fil mizan. Ya. Sampai 4 kali. Nah, ini kata Said Nursi. Nah, ini kemudian ini satu anekdot, ini saya kutip di Tempo ya. Loh, kita bikin ketika banjir ya, kita kan deforestasi ya. Kita menanam sawit, banjir loh. Kenapa kita yang disalahkan? Hujan yang salah, ini kata para pemborong ini. Ini ada yang terjadi di tanah kita saat ini. Nah, kemudian ini saya sekat dengan bahasa Arab, mungkin saya terangkan dengan singkat dengan bahasa Indonesia. Ini saya sampaikan di Istanbul, Turki ya, tentang bagaimana mengelola alam semesta waktu itu. Yang jelas salah satu syariat atau aturan alam adalah sistem daur ya. Sistem daur ini adalah daur ulang. Bahwasanya di alam semesta ini tadi saya katakan selalu berhubungan, dan di situ alam semesta selalu memperbaharui dirinya sendiri. Ya. Itu sudah pasti. Jadi misalnya ketika contoh gampangnya ada sistem daur itu ada muhallilat. Jadi ada di sini ya, ini ada ketika kita punya sampah itu sebenarnya kemudian ketika itu kita buang, maka ada sebuah zat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk merubah sampah itu menjadi pupuk yang berguna untuk tumbuhan. Begitulah yang terjadi dalam itu sebuah sistem daur atau sistem tangdif, kata Said Nursi. Ya, intinya tidak ada barang-barang yang tidak berguna di alam semesta. Ada tahwilun nafat atau tahirat. Jadi barang-barang yang nggak suci itu Allah punya sistem menjadi suci kembali. Misalnya kotoran hewan, kotoran apapun itu akan diolah alam menjadi makanan yang bergizi bagi makhluk yang lain.
Misalnya kemudian tumbuhan ya, sisa-sisa tumbuhan, sisa metabolisme tumbuhan berupa oksigen itu akan menjadi makanan yang bergizi bagi kita. Itu sistem yang terjadi dalam semesta dan itu sangat teratur yang nggak mungkin dibuat oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan, jadi hujan ketika air itu menurut Al-Qur'an juga menurut Said Nursi, air itu sebenarnya tidak berkurang dan tidak lebih, sama ya. Jadi air yang naik, air yang turun itu tetap yang ada di muka bumi. Nah, memang ada faktor manusia yang salah di situ. Ini salah satu model syariat yang Allah tetapkan di alam semesta. Adamiyatul mawarid ghairi nafi', jadi tidak ada benda yang tidak bermanfaat di muka bumi ini. Ada tokoh mujaddidah, jadi ada benda yang terus terbaharui. Kecuali plastik ya, plastik ini buatan manusia bukan buatan Allah. Jadi plastik ini sangat sulit terbaharui. Kalau Allah menciptakan pasti bisa terbaharui. Ya, untuk tarbiyatas al-ghidai dan sebagainya. Singkat seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya sebenarnya? Aktivitas kita juga harus ikut itu. Tandif ya. Saya memberikan contoh. Ini bagaimana misalnya pabrik minyak bisa mengelola bahan-bahan itu semuanya bermanfaat. Itu sebenarnya syariat tandif. Jadi antara pohon, kemudian cangkang, kemudian ini semuanya ini tidak ada yang terbuang. Semuanya bermanfaat. Nah, itu sebenarnya disebut dengan syariat tandif. Jadi tidak ada barang-barang yang tidak berguna di alam semesta. Makanya kemudian itulah ketika kita mengikuti itu, insya Allah hidup kita akan tenang dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat alam yang Allah atur di alam semesta. Kemudian ini ada sustainable ya, ini disampaikan oleh seorang pakar fikih juga seorang pakar lingkungan, saya Qaradawi, beliau mengatakan tentang konsep sustainable, tentang keberlanjutan. Jadi kita harus hati-hati dalam memanfaatkan SDA, sumber daya alam. Jangan sampai apa yang kita ambil itu habis sekarang dan anak cucu kita tidak menikmatinya. Maka itu disebut sustainable sebenarnya. Kalau dalam kacamata PBB yang World Commission on Environment and Development, bahwasanya yang dimaksud sustainable adalah satu generasi itu bisa memanfaatkan alam tanpa mengurangi jatah generasi setelahnya. Itu disebut dengan sustainable. Ini sudah ada sebenarnya dalam Islam, disebut maqasid syariah. Kalau kita mengambil itu kita sebut zalim. Kata Qaradawi, fa inna hadza minal dzulmi alladzi haramahu ta'ala 'ala ibadihi. Itu kata Syekh Al-Qaradawi dalam kitabnya Ri'atul Biyah. Faktanya ini Masya Allah, fakta yang ada, aktivitas lingkungan, aktivitas industri perikanan, industri apapun malah bertentangan dengan syariat alam itu. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Kenapa kok demikian? Faktanya menganut fakta pola linier. Jadi kalau tadi saya katakan alam itu kan daur, terus mutar. Jadi nggak ada yang bermanfaat, terus mutar. Ya, kita misalnya ketika kita hidup, ya, kemudian kita meninggal, daging kita bukan nggak ada gunanya, daging kita dimakan barang-barang, dimakan makhluk Allah yang lain, terus seperti itu. Itu adalah simdaur. Faktanya aktivitas industri itu tidak seperti itu, linear. Jadi tidak muter, sehingga terjadi apa? Banyak sampah, banyak produk sampah, banyak kompetisi, banyak ekspansi dan lain sebagainya yang terjadi di dunia saat ini. Nah, kemudian, bagaimana cara sikap kita? Tadi mungkin itu secara umum agak kita harus memahami konsep syariat ya. Secara praktis seperti ini ya, Rasulullah SAW dalam hadis sudah jelas bagaimana hadis tentang penghijauan ya. Ini mungkin saya sangat setuju sekali dengan teman-teman pramuka ya, yang ada aktivis penghijauan, aktivis lingkungan, itu Masya Allah ya. Mungkin mereka nggak tahu hadisnya seperti apa, tapi itu sudah dilakukan oleh Rasulullah dan sangat luar biasa sekali, dan apresiasi dari beliau dari Rasul sangat luar biasa sekali. Jadi misalnya begini,
Ini mungkin ada banyak hadis ya, mungkin saya singkat aja. Man ahya ardon mayyitah fahiya lahu wa ma akalat al-afiyah qabils minha fahiya sadaqatun ya. Ini barang siapa yang menghidupkan tanah yang gersang, maka itu akan menjadi miliknya. Kemudian itu bisa menjadi wahana rizkinya, dan jika ada makhluk-makhluk Allah yang lain itu menjadi sedekah baginya. Itu misalnya dalam hadis yang awal disebutkan barang siapa yang menanam pohon yang gharisu ghorsan, kemudian dimakan oleh binatang, makhluk Allah yang lain, itu menjadi sedekah baginya sampai yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah, sangat luar biasa sekali. Ini tentu kalau kita baca hadis lingkungan sangat banyak sekali ya. Mungkin bahasa Jawanya sak bajek. Banyak sekali kalau hadis lingkungan. Bahkan Rasulullah itu sangat luar biasa sekali. Contohnya, kita siapa sih contoh yang paling baik yang bisa kita tiru? Rasulullah. Jadi Rasul itu luar biasa. Bahkan barang-barang yang mati itu sangat dihormati. Jadi Rasulullah itu jaketnya diberi nama, sisirnya diberi nama, pedangnya diberi nama, tempat tidurnya diberi nama. Itu masya Allah, itu cintanya sangat kepada alam, sangat luar biasa. Jadi mustunil, ya Allah, itu Rasulullah. Rasulullah seperti itu. Mungkin kalau kita nggak sampai sisir dikasih nama, baju dikasih nama, kan itu memberikan, ketika orang memberikan nama kan berarti satu seperti hidup. Bagaimana interaksi beliau? Ya contohnya Rasulullah. Maka saya mengatakan contoh aplikasi dharma kedua itu Rasulullah SAW. Saya berkesimpulan seperti itu. Ini mungkin saya singkat saja. Ini alam semesta juga hidup, alam semesta juga bertasbih kepada Allah. Jadi kita partner ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya singkat aja. Ini mungkin kesimpulan kajian sore pada hari ini adalah satu, saya katakan bahwasanya dharma kedua, yakni mencintai lingkungan, mencipta alam, adalah manifestasi tugas kekhalifahan. Satu, yang kedua adalah dharma yang kedua dalam pramuka adalah inheren dengan konsep keimanan. Dan tadi itu kita ambil dari seorang Al-Usfahani. Kemudian dharma yang kedua bersifat badihiyat. Badihiyat itu adalah sesuatu yang aksioma. Artinya kita mencintai lingkungan adalah aksioma, sudah pasti. Satu dan satu adalah dua, itu pasti, sudah pasti ya. Kemudian Islam mendahului konsep dan etika lingkungan barat yang ada. Ini kesimpulan yang lain. Kemudian dharma yang kedua berdimensi akidah dan syariah, zahir dan batin. Yang terakhir adalah Rasulullah adalah uswah, perilaku dharma yang kedua. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah cinta kita kepada lingkungan dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itu saya lebih sampaikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak dan seluruh hadirin yang berbahagia, demikian tadi paparan yang singkat dan padat namun tetap dalam dan sangat berbobot dari Ustadz kita Dr. Muhammad Isamuddin, Magister Ilmu Usuluddin. Terima kasih Pak Ustadz, semoga menambah ilmu dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kakak-kakak dan adik-adik seluruh hadirin yang berbahagia, saatnya kita sesi tanya jawab. Nanti akan dibuka 3 penanya, dan tidak lupa ada voucher dari kuartir daerah DKI Jakarta. Baik kakak-kakak semuanya, jangan lupa untuk bertanya harus raise hand dulu agar bisa terbagi dengan baik. Oke, 3 penanya disilakan. Saya tidak bisa melihat raise hand-nya. Oke. Kayaknya Kak Irwan ini pertama kali nih. Jangan Kak Sumar dulu. Oke, silakan Kak Sumar. Kak Sumar dulu, silakan Kak Sumar. Ustaz,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Ustaz pencerahannya ya. Alhamdulillah luar biasa Ustaz. Ini Ustaz mau nanya Ustaz. Itu kan ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan semuanya ini untuk manusia. Ini kan kaitannya dengan khalifah fil ard. Ini pada dasarnya itu kalau semuanya menjalankan sebagai khalifah fil ard, insya Allah muhsin semuanya. Tidak ada mufasitnya. Ya, insya Allah seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana trik supaya ya kita ini melalui pramuka yang sudah sesuai tentunya dengan syariat Islam juga, ya orang-orang juga yang lainnya itu bisa bergerak sama, artinya sebagai muhsin, ya bukan mufasid. Karena kan Allah melarang tuh membuat kerusakan di muka bumi, ya tapi yang diinginkan justru kebaikannya. Sementara kalau kita tidak peduli ataupun kita pun ada di sekitar situ, kita pun kena imbasnya. Ya, jadi di sisi lain kita memang harus bergerak, harus peduli, karena kalau tidak peduli dampaknya pun kita pun akan merasakan liuzikum adallazi amilu lalakum yarjiun, pada dasarnya supaya kembali kepada jalan yang benar. Demikian Ustaz, bagaimana triknya supaya menyemarakan supaya semua orang ini bisa menjadi sebagai khalifah fil ard. Terima kasih Ustaz. Oke. Satu-satu atau langsung dua Kak? Kak Ustadz nih, Kak Ustadz jadinya. Langsung dua. Mungkin langsung saja ya. Langsung. Biar... Silakan Kak Irwan. Ya, mungkin Ustaz jawab dulu mungkin atau gimana? Enggak apa, mungkin gabung dulu nggak apa-apa. Mungkin ada bisa nyambung jawabannya. Ya, terima kasih Kak Mustafid, Kak Ustaz Isamuddin. Yang lagi pertanyaannya terhubung ya mungkin Ustaz. Jadi tadi insya Allah kita juga mungkin pas juga nih pelaksanaan pengajian kita hari ini itu berdekatan dengan Hari Bumi Ustaz. Hari Bumi 22 April nanti. Insya Allah nanti Pramuka juga berpartisipasi. Nah, selalu dalam peringatan Hari Bumi itu selalu ada kata-kata begini tuh. Sebenarnya bukan kita yang menjaga alam, tapi alam yang ngejagain kita nih Ustaz. Dan itu kayaknya sepemahaman dengan yang Ustaz sampaikan tadi, ini karena kasih sayang Allah, Allah menjaga kita ini semua, keseimbangan, equilibrium tadi yang Ustaz sampaikan, itu pas sekali. Saya baru mendapatkan pemahamannya nih, kali ini nih. Selama ini kan memang kata-kata bahwa sebenarnya menjaga kita itu alam, bukan alam yang jaga, bukan kita jagain Allah, tapi alam yang menjaga kita. Luar biasa sekali pemahamannya Ustaz. Tetapi mungkin juga kita juga melihat bahwa ternyata memang tidak semua kita berusaha menjaga alam. Tadi sampaikan Kak Sumar tadi, apa sih dampak-dampak yang sekiranya kita dapatkan ketika kita tidak berusaha untuk menjaga alam, baik konteks pribadi maupun jamaah mungkin Ustaz. Mungkin boleh diberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih Ustaz Isamuddin. Terima kasih Kak Irwan. Silakan Kak Ustadz. Langsung ya. Ya. Terima kasih. Pertanyaan sangat luar biasa. Sebenarnya kalau pertanyaan itu saya agak takut juga, kayak ujian. Kan nggak bisa menjawab dan sebagainya. Tapi saya akan berusaha menjawab dari pengalaman kami, juga berdiskusi dengan aktivis lingkungan yang di lapangan langsung. Yang pertama tentang trik-trik ya. Ini kalau kita bisa masalah aplikasi, trik ini tentu sangat luas sekali, disesuaikan dengan konteks, sesuaikan dengan tantangan yang ada sekarang ini. Saya kira ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, saya selalu mengambil itu dari pribadi kita dulu. Jadi kita sebelum jauh-jauh kita memulai dari diri kita dan dari keluarga kita, bagaimana cara kita berinteraksi dengan lingkungan dan berinteraksi dengan alam. Mungkin dimulai dengan bagaimana kondisi rumah kita, apakah bagaimana sampah, kemudian pola produksi kita, pola konsumsi di rumah kita, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang disebutkan tadi.
Itu saya kira penting sekali. Kemudian yang kedua, ini sangat penting, sebenarnya masalah lingkungan ini bukan hanya masalah satu aspek, tapi banyak sekali aspek yang itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Tentu bukan hanya kakak-kakak pramuka saja, bukan hanya kakak-kakak teman-teman aktivis lingkungan, atau bukan hanya para agamawan yang mempunyai konsep, bukan, tapi kita harus sesekali waktu, 2 kali waktu kita duduk bersama. Bahkan perlu dengan pemegang kebijakan. Ini yang sangat penting. Makanya kemudian kalau kita lihat beberapa aktivis lingkungan itu banyak sekali yang terjun sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami sendiri misalnya yang sarjana usuluddin, termasuk anak-anak pondok, ini tentu kita memulai dari diri kita sebagai sebagai insan yang bergerak dalam bidang keagamaan. Kita sering menyampaikan bagaimana pandangan, kita sering menulis makalah-makalah bagaimana Islam memandang lingkungan, bahkan sekelas jurnal yang tingkat tinggi kita perlu menyampaikan itu, karena banyak orang menganggap Islam itu ya sholat, zakat, tok, gak ada yang lain. Kalau kita menulis di jurnal, juga Scopus dan sebagainya, tentu orang akan melihat, terutama orang-orang yang di luar kita. Ini sebagai akademisi tentu seperti itu. Kemudian di pesantren di Pondok Gontor tentu kita juga mengaplikasikan itu, bagaimana pesantren bergerak dalam bidang ekologi, kita melakukan penghijauan, penanaman, pengolahan sampah dan sebagainya, sehingga nanti anak-anak ketika pulang akan terbiasa dengan itu. Kemudian teman-teman juga, kami juga bergabung dengan teman-teman yang misalnya di MUI ya. Di MUI itu alhamdulillah adalah lembaga fatwa tersendiri terkait dengan lingkungan. Itu kemudian juga sama di NU, di Muhammadiyah juga sama. Kemudian juga teman-teman kita di bidang pemerintahan, ada yang bergerak di bidang ekopolitik. Ya, ekopolitik sekarang juga yang bergerak dengan ekowisata dan sebagainya. Kita intinya bahwasanya pekerjaan ini bukan pekerjaan individual, bukan pekerjaan orang per orang, tapi ini pekerjaan kita semua sebagai khalifah. Jadi kita yang bidang pendidikan silahkan mengkaji pendidikan lingkungan. Mungkin kalau pramuka nanti ada kaitan di Dharma yang kedua, kemudian para pemuka agama bisa menyampaikan di khotbah Jumatnya, kemudian ada eko ta'lim, eko mas dan sebagainya. Kita perlu seperti itu. Mungkin suatu saat ada konferensi besar, misalnya di Hari Bumi ya, lingkungan dari berbagai macam perspektif, ekonomi, politik, agama, misalnya sebagainya, saya kira sangat luar biasa sekali. Insya Allah, walaupun mungkin lambat laun bisa mempengaruhi pemilik kebijakan. Sekali lagi kita terkait dengan pemilik kebijakan yang ada di Indonesia. Kadang-kadang kita punya konsep yang bagus, tapi kebijakannya ada beberapa orang yang segelintir orang yang merusak, itu kita akan kena juga. Ya, saya kira kembali ke Dharma yang keberapa ya tentang kerjasama itu ya. Kita kembali ke kerjasamanya. Itu satu poin. Kemudian yang kedua, tentang alam menjaga kita, ini tentu sesuai sekali dengan tadi yang kita bahas tadi. Memang sebenarnya alamlah yang menjaga kita, tapi sekali lagi alam menjaga kita itu juga dipengaruhi oleh kita yang dijaga mau apa enggak. Jadi manusia ini sebagai yang dijaga tapi juga penjaga juga, karena manusia sebagai makhluk ekologis, sebagai makhluk alam, satu-satunya makhluk alam yang mempunyai daya kreativitas, yang punya daya pikir. Kalau yang lain itu dikendalikan secara kohron. Kohron itu adalah dipaksa. Jadi Allah menjadikan seperti itu, mereka bergerak seperti itu. Ya, tapi kalau kita punya daya untuk merusak. Makanya alam menjaga kita. Nah, kita mau nggak dijaga alam seperti itu? Tadi itu kalau misalnya kita salah, misalnya kita merusak satu konsep, satu tatanan alam, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya saat ini mungkin contohnya saja, sama saja di dalam tubuh kita minum racun itu bisa berpengaruh terhadap sistem imun kita. Sama saja ketika kita merusak satu konsep
di alam, maka itu sama dengan merusak sistem imun di alam semesta. Yang terjadi seperti itu. Ya mungkin wabah corona, muncul penyakit yang aneh-aneh, kemudian banjir dan sebagainya, itu dampak yang bisa kita rasakan saat ini. Dan sekarang ini dampak yang paling ketara adalah iklim, suhu iklim yang nggak menentu. Jadi orang petani itu repot sekarang. Mau nanam cabai, tahu-tahu hujan. Mau nanam tembakau di Jember itu tembakau ya. Tembakau tahu-tahu harus hujan, tahu-tahu hujan. Ini susah, menyusahkan. Banyak sekali muncul penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Ini tentu dampak dari ini semuanya yang bisa kita rasakan saat ini, ya. Kemudian yang paling yang langkah terakhir, saya kira kita perlu memberikan pengertian kepada kita dan meningkatkan pengertian kita kepada orang lain bahwasanya menjaga alam itu adalah bagian daripada keimanan. Itu yang sangat penting sekali. Saya kira ada satu makalah yang itu bisa kita hafal ketika masih kecil, yang menjadi ajaran kita, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Saya kira agak satu-satunya agama yang menjadikan kebersihan, mengelola alam sebagian dari iman itu adalah agama kita. Tentu kita mau mengaplikasikan atau tidak, itu masalahnya. Masalahnya adalah sangat luar biasa, jadi kita sangat hafal tapi aplikasinya sangat kurang. Saya kira kalau masalah teori aja sangat kaya. Hanya kita butuh praktek dan butuh aplikasinya. Mungkin itu jawaban singkat dari dua pertanyaan sangat luar biasa sekali tadi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ustadz. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat. Dan saya yakin Ustadz di Gontor di Jawa Timur pasti sudah mendekati maghrib ini. Karena bedanya itu sekitar 30 menit dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Insya Allah. Kalau sama-sama satu wilayah. Baik, demikian kita cukupkan pertanyaan untuk dua saja karena waktunya sudah terlalu mepet untuk ke arah maghrib. Kakak-kakak dan seluruh hadirin yang berbahagia, kiranya waktu jualah yang membatasi kebersamaan ini. Sesungguhnya kita ingin lebih lama lagi untuk bersama dengan Ustadz karena ilmunya yang sangat banyak dan sangat dalam dan banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan di sini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kajian sore ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Mustafid selaku moderator mohon undur diri. Sampai jumpa pada kajian berikutnya dengan tema yang tentunya semakin menarik dan membuat kita penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Isom. Sama-sama. Terima kasih kakak. Mohon izin untuk meninggalkan Zoom. Selamat berbuka. Sebelum itu Ustaz, paparan bolehkan di-share ke kita juga Ustaz? Boleh. Nanti saya share ke Kang Afan ya, Kak. Siapa tadi? Kak Nurdin ya. Ya, yang hubungi kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak David. Kak Bahrul, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Kak. Ya. Terima kasih kamu. Insya Allah kita ketemu lagi ke depan. Insya Allah. Narasumber lain. Kak Irwan, pamit Kak Irwan. Terima kasih Kak David. Semuanya Ya. juga. Kak Bahrul. Semuanya ya, pamit ya. Ya, pamit. Dua kali Terima kasih atas kesempatannya. Ya, jangan lupa isi absen. Makanya kakak-kakak di absen. Belum isi absen. ini tadi. Isi absen dulu. Kak Fajar, terima kasih Kak Fajar menyempatkan. isi absen. Saya belum isi absen. Ada Kak Fajar. Ada Kak Korda, siap. Saya belum isi absen ini ya. Isi absen dulu ya. Saya mohon izin ya, pamit. Oke. Kakak. Oke, Kak Fajar. Karena Ya Kak, kamu Safid. Mau bagi-bagi takjil nih. iya silakan. Kita mau meneruskan memasak nih. Ya.
ini langsung THR pensiun udah keluar loh, udah ada di M-Banking. Bu Darsi langsung jawab. Pak Retno, alhamdulillah. Alhamdulillah kamu ya. Ya. Makasih kakak Kak Irwan. Izin keluar Kak. Ya. Yang nggak tahu nih nanti yang dari pemerintah yang dibilang 50%. Kak Ida, terima kasih. Kak Nana, terima kasih. Luar biasa. Kak Endro, yang sebelah sudah selesai belum? Sudah, ini pindah ke sini. Terima kasih. Pamit. Kak Irwan, Kak Endro. Kejar saya. Sebelah. Mana ya? Siap. Aman untuk persiapan besok? Pamit Kak Irwan. Siap. Aman ya untuk besok ya, aman ya? Siap, siap, aman. Aman Kak, spanduk sudah di print Kak. Kak Suraji, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya khawatir kalau diajak buka bersama, apa yang dibuka? Boleh buka bersama. Besok dibawa spanduknya Kak. Siap, makasih Kak Suraji ya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, mohon pamit Kak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Irwan mungkin share-nya ke peserta didik boleh ya, ini ya? Boleh, boleh kok. Aku share ke grup di Pasar Minggu. Ini kan aku pikir dia nggak terlalu berat-berat juga, maksudnya share aja seluas-luasnya. Ini saya juga agak kok sedikit yang hadir ini. Padahal saya sudah lebih. Nah, karena gini Kak, itu saya lihat tadi yang di-share itu yang link YouTube yang banyak. Jadi begitu saya klik masuknya ke link YouTube. Jadi nonton aja. Jadi mungkin untuk Zoom-nya diketik juga supaya bisa dibagi. Gitu. Ini saya lihat tadi cuma ada 28. Ya mungkin kalau di sekolah saya mungkin saya adakan besok bisa. Tadi dia saya ke YouTube dulu tadinya. Tadi saya ke YouTube dari keluar, baru masuk ke Zoom. Ya, jadi begitu diklik langsung ke YouTube ya Kak? Iya, ya? Iya Kak. Ya makanya nanti untuk akunnya, untuk alamat Zoom-nya supaya di link ditambahkan. Iya betul. Baik Kak Sumarsono, selamat berbuka. Minta materinya Kak ya, PowerPoint-nya ya. Siap, nanti menunggu dari Kak Irwan dan Kak Haji Nurdin. Ya, terima kasih, selamat